Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Tatria Hapsari dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 13. Di sini saya akan menceritakan tokoh Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Thomas Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga serangga yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo dilahirkan pada 4 Maret 1886 di Desa Pecakakan, Jepara, Karisidenan, Semarang. Ia putra tertua dari Mangunkusumo. Ayahnya seorang priayi rendahan dalam struktur Jawa. Cipto Mangunkusumo menempuh pendidikan di Stovia atau Sekolah Bangsa Belanda. Dia mulai memperlihatkan sikap yang berbeda dari teman-temannya. Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. In Biga of Learning atau murid yang berbakat adalah julukan yang diberikan gurunya kepada Cipto. Saking pintarnya Cipto, ia mampu menyelesaikan sekolahnya hanya 22 bulan. Terus pada tahun 1905, Cipto Mangunkusumo bertugas sebagai dokter di pemerintahan Glodok, Amuntai, Banjarmasin, dan Demak. Keberhasilan Cipto sebagai dokter yang cukup signifikan adalah membasmi wabah pes di Malang, Jawa Timur. Pada masa itu, secara kesehatan dan alat-alat kedokteran tidak ada yang memadai. Selain itu, juga banyak dokter dari Belanda yang tidak bersedia pergi ke Malang untuk mengobati warga yang terkena pes. Akhirnya Cipto Mangunkusumo mendaftar sebagai dokter dinas agar dapat ditempatkan di Malang. Selain itu, Cipto Mangunkusumo juga mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda atas kegiatan membasmi wabah pes tersebut. Sejak tahun 1907, Cipto sudah menulis di harian The Lokomotif. Tulisannya berisi kritikan dan menentang kondisi masyarakat yang dianggapnya tidak sehat. Cipto sering mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Rakyat umum terbatas ruang gerak dan aktivitasnya. Banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka. Kondisi kolonial yang ditentang oleh Cipto kebanyakan diskriminasi ras, seperti orang Eropa yang menerima gaji lebih tinggi dari orang pribumi untuk suatu pekerjaan yang sama. Kedua, perbedaan pajak, kewajiban kerja rodi dan desa, politik, ekonomi, dan sosial. Tidak semua jabatan negeri terbuka bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mendapat kesempatan berdagang secara besar-besaran. Tidak sembarang anak Indonesia dapat bersekolah di Eropa. Cipto pun bisa bersekolah di sekolah Eropa seperti Sofia karena ayahnya seorang guru dan memiliki saudara yang orang Eropa juga. Tulisan-tulisannya di The Harian The Lokomotif mengakibatkan Cipto sering mendapat teguran dan peringatan untuk pemerintah. Untuk mempertahankan kebebasan dan berpendapat, Cipto kemudian keluar dari dinas pemerintah dengan konsekuensi mengembalikan sejumlah uang ikatan dinas yang jumlahnya tidak sedikit. Peran bagi Indonesia atau kemerdekaan. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Pada kongres pertama, terjadi perpecahan antara Cipto dengan Rajiman Widjodiningrat. Cipto menginginkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Budi Utomo harus menjadi pemimpin bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Rajiman menginginkan Budi Utomo sebagai suatu gerakan
kebudayaan yang bersifat Jawa. Akibat dari perselisihan tersebut, Cipto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari Budi Utomo karena menganggap organisasi ini tidak mewakili inspirasinya. Pada 18 Agustus 1513, keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Ki Hajar Dewantoro dan Ernest Doesdekker ke Belanda. Mereka dibuang karena melakukan kegiatan propaganda anti-Belanda dalam Komite Bumi Putra. Selama masa pembuangan, ketika tokoh ini tetap melancarkan aksi politiknya, mereka menerbitkan majalah The Indiër guna menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan situasi tanah jajahan. Mereka juga menerbitkan jurnal Indische Vereniging atau Perkumpulan Mahasiswa Indonesia, yaitu Hindia Putra, pada 1516. Pada 1514, Cipto bergabung dengan Insulinde, perkumpulan yang menggantikan Indische Partij. Di sana ia melancarkan aksi propaganda untuk Insulinde Partij. Akibat dari propaganda tersebut, jumlah anggota yang mulanya berjumlah 1.909 meningkat menjadi 6.000 orang. Kemudian pada 18 Mei 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Pada 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad. Dalam pidatonya, ia mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Residen dalam menipu rakyat. Pidato tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang berbahaya, sehingga Dewan Hindia Belanda pada 15 Oktober 1920 mengusulkan untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak ada bahasa Jawa. Namun, pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur tetap saja membahayakan pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal memutuskan untuk mengusir Cipto ke Kepulauan Timor. Pada tahun itu juga, Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Di sana ia kembali membuka praktik dokter selama 3 tahun. Ia juga bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda, Soekarno. Pada 1923, mereka membentuk Algemene Studi Club atau Klub Kuliah Umum. Pada 1927, Algemene Studi Club berubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa pengasingan, penyakit asma Cipto kambuh. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa ia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, tetapi Cipto menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di tangan Belanda daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali, Makassar. Pada 1940, ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangunkusumo meninggal pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma. Ia dimakamkan di Taman Pahlawan Ambarawa. Penghargaannya pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru Rp200. Pada 17 Agustus 1964, namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat. RSCM dulu adalah Central Beerlijk
Psychiatrist atau CPS, rumah sakit yang menjadi satu dengan Lastovia. Hal-hal yang dapat kita teladani dari tokoh Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu akan menjadi pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Selain mendalami ilmu kedokteran, Dr. Cipto juga kritis dalam memperjuangkan bangsa Indonesia agar bebas dari kungkungan penjajahan. Beliau melakukan perlawanan melawan penjajah dengan membuat tulisan yang diterbitkan di koran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.